Oke guys, di video kali ini gue buat materi khusus untuk pemula ya dan buat teman-teman yang baru trading tapi masih bingung gimana caranya untuk bisa entry di market dengan tepat secara mudah ya. Kenapa? Karena mungkin buat teman-teman yang baru mulai trading terlalu banyak lihat tips and trick, terus tutorial, cara technical analysis dan segala macam, mungkin terlalu overwhelmed ya, terlalu membingungkan, terlalu kompleks gitu ya, sehingga membuat bukannya semakin jelas tapi malah makin bingung. Nah, di video kali ini gue akan kasih tahu kalian gimana caranya supaya kalian bisa mulai untuk entry ke market tapi dengan cara yang sangat-sangat simple. Gue akan jelasinnya dalam beberapa langkah yang sangat mudah dan gue usahakan untuk membuat analoginya sesimpel mungkin supaya kalian bisa langsung ngikutin. Oke? Tapi sebelum gue mulai, gue pengen kasih tahu kalian kalau misalnya kalian pengen trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta. Linknya semua sudah gue sediakan di bawah. Kalian tinggal klik aja link tersebut. Kemudian kalian bisa daftar dan kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo buat dapetin double deposit. Oke? Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi Okta di App Store maupun di Play Store kalian. Kenapa? Karena di aplikasi tersebut ada fitur-fitur yang sangat lengkap buat kita para trader, terutama buat trader retail kayak kita ya, seperti fitur Space yang isinya tentang signals dan juga Okta Trade yang mana itu adalah fitur yang bisa memudahkan kita sebagai trader karena di situ ada AI-nya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari pattern, candle pattern dan segala macam itu sudah otomatis dilakukan oleh AI. Oke? Ya, langsung aja teman-teman ya. Gua akan jelasinnya di sebelah sini biar langsung cepat saja, oke? Nah, gua akan mungkin ya teman-teman ya, di sini gua akan coba kasih kalian sedikit analogi dulu ya teman-teman ya, gimana cara trading simple ya. Trading simple, oke? Nah, untuk trading simple ini tentu ya teman-teman ya, kita tetap harus membuat satu acuan ya, suatu acuan untuk entry atau suatu sistem untuk entry. Dan kenapa harus buat seperti itu? Karena kita dalam trading itu nggak boleh pakai yang namanya feeling, oke? Nah, gua kasih ke kalian ini ya, ini sangat simpel sekali, oke? Yang pertama yang kalian harus tahu teman-teman ya, harga itu akan bergerak berdasarkan wave teman-teman ya, atau gelombang seperti itu. Jadi kalau misalnya harga mau naik, dia tidak mungkin naik garis lurus seperti ini, tapi dia bergerak naik dengan gelombang ya. Ada gelombang besar, ada gelombang kecil, gelombang besar, gelombang kecil gitu ya. Jadi dia akan bentuknya wave seperti ini, kayak segitiga-segitiga yang tendensinya itu menuju ke atas seperti itu ya. Jadi kayak gini gambarnya. Itu kondisi pertama. Dan juga kalau misalnya mau turun pun sama, dia tidak mungkin garis lurus linear turun, dia tapi turunnya juga dia turun, gelombang besarnya turun, kemudian ada gelombang kecil naik, gelombang besar turun, gelombang kecil naik, gelombang besar turun. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi ada dua pergerakan yang memiliki pattern yang sama ya. Jadi dia harus bergerak di dalam wave seperti ini gitu ya. Dan yang terakhir itu ada pergerakan yang tidak kemana-mana atau gerakannya flat. Gerak flat itu juga tidak garis lurus seperti ini, tapi dia juga berbentuk gelombang, tapi gelombangnya itu sama tinggi dan sama rendah ya. Jadi dia gambarnya seperti ini. Dia bergerak naik, bergerak turun, bergerak naik, bergerak turun, bergerak naik, bergerak turun. Yang akhirnya kalau misalnya kita tarik satu atas dan bawahnya ya, high dan low-nya itu akan membuat garis yang datar kayak gitu ya. Nah, jadi ada tiga seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian melihat market, pertama kalian harus identifikasikan ya, kalau misalnya kita buka chart seperti ini ya. Nah, kalian bisa lihat ya, kalau misalnya kondisi seperti ini gelombangnya itu bergerak ke arah atas ya. Kalau contohnya di XAUUSD M15, berarti kalau gelombang arah atas ini ya teman-teman, itu utamakan kita sudah punya mindset, oke, karena dia bergerak ke atas, saya pengennya searah dengan pergerakan harga tren yang terjadi ini, makanya gua harus mencari posisi yang namanya buy gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya gelombangnya turun teman-teman ya, kalau misalnya kalian lihat gelombang turun seperti ini, berarti kalian harus punya pikiran, oke, berarti ini harganya itu trennya lagi turun. Jadi gua kalau misalnya mau open posisi, gua harus utamakan yang namanya sell. Nah, terus teman-teman, kalau misalnya kalian lihat gelombang yang datar-datar saja seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa tahan dulu ya, jangan trade dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya gelombang sideways ini sering banget menjebak teman-teman yang baru mulai trading ya, itu akan terjebak di situasi yang tidak pasti ya, dan kita belum tahu arahnya, sehingga ini sangat-sangat berbahaya buat teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kalian mau maksa pengen trading ya, saran gua sih kalian entry di atap dan juga di floornya. Nanti gua jelasin seperti apa, oke? Nah, sekarang langsung aja masuk ke cara entry-nya teman-teman. Gue balik lagi ke sini ya sebentar. Nah, untuk cara entry-nya seperti apa yang simple? Kalau misalnya untuk tren yang naik ya, which is itu gelombangnya seperti ini ya. Gelombang naik gini cara entry-nya gimana yang simple?
Cara entry gini, kalian harus entry pada saat di akhir gelombang yang kecil ya. Jadi kalau misalnya kita tahu ya kalau naik yang ke atas ini berarti gelombang besarnya itu pada saat dia pergerakan ke atas, gelombang kecilnya pada saat dia turun ke bawah seperti ini ya. Kemudian gelombang besar lagi, gelombang kecilnya itu turun ke bawah sini. Nah, pada saat gelombang kecil inilah kalian harus mencari entry ya. Nah, simpelnya gimana caranya? Kita tahu dia udah deket-deket di ujung dari gelombang kecil, itu pertanyaannya kan. Nah, caranya sangat simpel sekali, yaitu adalah kalian tinggal mark tandain ya, yang top paling atasnya seperti ini dan top paling bawahnya kayak gini. Terus kalian tinggal bagi dua aja teman-teman ya, kalian bagi dua yaitu di area tengahnya seperti ini. Nah, ketika harga berada di bawah area tengah ini atau kita bisa bilangnya pivot line ini, itu adalah tempat yang tepat banget untuk kalian mulai cari entry ya. Kenapa? Karena biasanya gelombang kecil itu berakhir gak jauh setelah dia melewati 50% ini atau nilai tengahnya ini. Ya, jadi kalian boleh mencari entry di sekitar sebelah sini ya. Kalau misalnya ada case bang, kalau misalnya nggak nyampe ke 50 gimana dia udah naik? Ya udah diamin aja. Kenapa? Karena kalian jangan kejar harga. Kenapa? Karena si harga ini atau opportunity ini atau kesempatan yang kita bisa ambil ini teman-teman ya, itu akan muncul setiap waktunya, setiap hari itu pasti akan ada terus. Jadi jangan takut ketinggalan ya. Lebih baik kalian skip ya yang nggak sesuai rules daripada kalian memaksa tapi nanti takutnya kalian malah jadi kebablasan ya. Itu untuk yang cara untuk yang buy. Terus kemudian kalau misalnya kalian udah tahu nih gelombangnya turun ya, kalau untuk gelombang turun gimana ya, sama aja ya seperti ini gelombang turun. Kalian pada saat gelombangnya tuh dia membuat gelombang naik yang kecil seperti ini, sama kalian tinggal mark aja low sama high gelombang besarnya, terus kalian cari nilai tengahnya. Nah, sekarang kalian bisa entry di atas ya, di atas garis 50 ini gitu ya. Pokoknya di atas garis 50 itu adalah area entry kalian. Kenapa? Karena pada gelombang turun, area di atas 50% ini adalah area yang yang menjadi akhir dari kenaikan gelombang kecil ini gitu. Jadi ini akan menjadi area yang relatif aman untuk kalian. Oke? Nah, setelah itu setelah kalian entry, sekarang penempatan untuk stop loss-nya, karena di dalam setiap trade tentunya kita harus meletakkan yang namanya stop loss ya, supaya resiko kita tetap terjaga. Nah, stop loss-nya sangat mudah sekali, kalian tinggal taruh di atas kalau pada saat yang posisi sell kayak gini ya, di atas high-nya gelombang yang besar tadi kalian tandain ya. Jadi kalian taruh stop loss-nya di sini ya teman-teman ya. Seperti itu. Dan untuk TP-nya kalian bisa set risk reward 1/1,5. Artinya kalau misalnya jarak SL kalian entry ini adalah 30 pips misalnya ya, berarti TP kalian itu adalah di 50 pips karena itu adalah 1,5 kalinya dari 30 pips kayak gitu. Oke. Di yang naik pun sama ya cara SL-nya ya, ketika kalian entry di sebelah sini ya, misalnya let's say kayak gini ya. Ini gelombangnya kalian sudah gambar kayak begini, nilai tengahnya di sini, kalian entry di sini. Stop loss-nya akan ada di bawah low yang sudah kalian buat dari gelombang besar yang kalian tarik ya, seperti itu. Oke? Dan TP-nya juga sama, kalian bisa menggunakan 1/1,5. Nah, untuk yang posisi sideways tadi yang gua bilang teman-teman, yang kalau misalnya posisinya datar begini gimana? Kalian bisa mark high sama low-nya yang menjadi ceiling sama floor-nya atau jadi atap dan lantainya. Atapnya tentu yang di atas dan lantainya tetap tentu yang di bawah. Kalian itu bisa entry untuk sell ketika dia menyentuh atap dan entry buy ketika dia menyentuh lantai. Intinya seperti itu, dan kalian bisa taruh stop loss-nya kira-kira itu 1,5 kali menggunakan indikator ATR. Nanti gua kasih tahu di chart seperti apa indikator ATR. Intinya kalian taruh 1,5 kali indikator ATI di atas support kalian atau di atas level yang sudah kalian buat. Misalnya kalian sell di sini ya. Nah, stop loss-nya itu adalah 1,5 kali di atas 1 kali ATR di atas sell kalian ini ya, di atas resistance kalian atau atap kalian ya. Nah, pengertian atap dan lantai ini itu adalah kalau di bahasa teknikalisnya adalah support dan resistance teman-teman ya. Jadi kalian dengan analogi simpel seperti ini sebenarnya kalian sudah mengenal yang namanya level support dan juga level resistance, yang mana atap itu adalah level resistance yang gunanya menahan harga supaya dia tidak tembus ke atas dan akan merejectnya ke bawah. Sedangkan kalau misalnya lantai ini itu adalah level support namanya, yang mana dia akan menahan harga supaya dia nggak tembus ke bawah dan dia akan merejectnya ke arah atas. Jadi itulah kenapa prinsipnya, kenapa kalau misalnya di level lantai ini kalian lebih ke buy, dan kalau di level atap ini kalian lebih ke sell kayak gitu. Oke? Nah, sekarang gue tunjukin di chart beneran ya teman-teman, chart aslinya.
let's say yang contohnya di seperti ini ya teman-teman ya, di kondisi yang kayak begini yang tadi gue bilang. Nah ini contoh yang lebih besarnya ya, gue kasih lihat teman-teman, ini contoh yang lebih besarnya kayak begini. Kalian tinggal tandain yang high-nya, ini atapnya ya. Untuk ini yang kondisi sideways ya teman-teman ya. Terus ini kondisi bawah gitu ya, supportnya. Nah kalian bisa lihat ya, ketika dia menyentuh di bawah sini ya, kemudian dia mulai kembali ke atas ya, ke atas sini dia sudah membuat swingnya, konfirmasi dengan swing ya teman-teman ya. Itu kalian bisa langsung untuk entry yang namanya buy ya. Dan tadi gue bilang kalian indikator ATR itu, kalian tinggal ke indikator sini, terus kalian cari ATR kayak gini, average true range, kalian klik. Nanti dia akan muncul seperti ini, ATR 14 RMA. Ini nggak usah diapa-apain ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya contohnya di sini ATR-nya adalah 8, berarti kalian harus taruh 8 poin ya teman-teman, atau 80 pips di bawah level ini kayak gitu ya. Dan kenapa gede ya 8? Karena di sini time frame-nya M15 dan range gold itu di ini kebetulan kan pairnya XAUUSD itu memang lagi besar di range 15. Kalau kalian merasa 8 ini terlalu besar, kalian bisa turunin time frame ke M1 dan kalian cari pola-pola yang serupa ya. Dan nanti ATR-nya itu akan turun ke 3 ya, which is itu adalah 30 pips. Ya, jadi kalian bisa taruh 30 pips di atas atau di bawah level lantai atau level atap ya, atau support dan resistance line. Oke? Seperti itu aja teman-temannya, simple sekali ya. Dan ini gue kasih tunjuk lagi sekarang yang ini gue hapus dulu ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah sekarang gue akan kasih tahu ke kalian lagi gimana caranya untuk yang tadi yang ke atas ya. Nah contohnya seperti ini ya. Ini ada ini di M1 ya, kalian bisa lihat nih ada gelombang yang dia harganya sedang naik ya, dari mulai di bawah sini juga sudah mulai naik gitu ya. Kalian sebenarnya bisa ikutin dari awal seperti ini ya, dari awal kalian bisa ikutin ya. Contohnya di sebelah sini, ini kalian bisa lihat gambarnya kayak gini, dia mulai naik, terus dia mulai turun ya. Kemudian dia di sini masih berada di level yang sama, dia mulai ke another level itu di sini ya. Kemudian dia pada saat dia turun, oke, seperti ini, seret ke bawah kayak begini. Kemudian dia naik lagi dan seterusnya kayak begini ya. Nah ini kalian bisa lihat ya, pada saat dia turun seperti ini teman-teman ya, kalian tinggal bagi dua aja nih, level yang atasnya seperti ini ya, seret ke atas ini, dan ini di bawahnya kalian tarik 50%-nya kira-kira aja teman-teman di sebelah sini. Dan ketika harga mulai berada di bawah level 50%, inilah area-area untuk kalian cari buy ya. Jadi buy-nya tuh di area bawah sini, kemudian stop loss-nya di bawah sini. Di sini risk reward ratio-nya 1 dibanding 1,5 ya, kurang lebih kayak begini. Kalian tinggal tarik panjangin aja dan ya seperti ini ya. Tapi kalian harus make sure harganya itu memang sudah bergelombang ke atas kayak begini ya. Di time frame manapun kalian bisa lakukan, di time frame M30, di time frame H1, di M15. Pokoknya kalian cari pola-pola seperti ini aja. Sangat simple dan sangat bisa banget kalian lakukan. Oke? Itu aja teman-teman yang mau gue sharing, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang kira-kira butuh. Oke? Dan itu aja teman-teman, sekali lagi thank you buat kalian sudah nyempetin nonton video ini. I'll see you in the next video. Bye bye.